Ya, Anda kembali di One on One masih bersama saya Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Gus Ipul, Ya, Mbak tadi Maria. kita masih banyak pertanyaan sebenarnya soal sekolah rakyat yang luar biasa ini Pak Menteri. Artinya begini, sebenarnya kalau kemudian ini ternyata anak-anak para siswa ini dijemput bola berdasarkan data yang ada, jadi nggak ada yang kemudian bisa mendaftar ingin sekolah di sekolah rakyat. Ada syarat-syarat tertentu tidak? Ya, memang kita nggak mau membuka pendaftaran. Kita seleksinya itu berdasarkan data dulu. Kalau misalnya ya di Jakarta Selatan kita mau ada sekolah rakyat itu karena gedungnya siap gitu. Maka kita berdasarkan data itu kita lihat yang di sekitar sekolah itu. Jakarta Selatan ya. Nanti kita jemput. Jadi tidak ada pendaftaran. Dan tidak ada memang yang kalau misalnya nggak mau ya nggak apa-apa. Kita cari yang lain. Banyak sekali artinya yang ngantri itu sebenarnya lebih banyak. Nah itu dia, artinya kan akan ada antrian di sana kan Pak? Ya yang di dalam data ya, tapi memang kita tidak buka. Maka kita lihat di situ paling miskin ekstrim yang kita utamakan. Setelah miskin ekstrim nggak ada, baru kita miskin. Gitu. Jadi memang prioritas, ada prioritas dan prioritasnya kita mulai dari data. Kita mulai dari data. Jadi misalnya orang tuanya kadang penghasilannya tadi ya, yang kedua rumahnya masih sewa. Gitu. Kalau dari usia Pak, kan karena banyak juga kan kemudian sudah tertinggal bertahun-tahun, putus sekolah. Ya kita nggak beri batas itu ya, selama mereka mau dari keluarga miskin, maka itu Pak Prof Mukti itu menyebutnya multi entry, multi exit. Jadi ini bisa aja usia 9 tahun masuk kelas 1 SD. Oh. Jadi kita beri kesempatan seperti itu. Jadi supaya bisa tadi menjangkau yang tidak terjangkau. Ya, karena masih banyak, data menunjukkan masih banyak anak-anak kita ini yang belum bersekolah. Saat ini berapa sih Pak jumlahnya Pak Menteri? Kalau menurut data BPS yang terakhir itu lebih dari 4 juta. 4 juta siswa yang putus sekolah dan belum bersekolah. Ya, ini sedang didalami terus datanya itu, tapi cukup besar yang belum sekolah. Inilah yang menjadi atensi dari Bapak Presiden. Memang ada ya saudara-saudara kita, anak-anak kita yang memerlukan perhatian khusus dengan pendekatan khusus. Tugas Anda berat juga Pak Mensos ya? Ya enggak kan, ini tugas bersama-sama menerjemahkan gagasan Presiden. Kalau sendirian mungkin berat, tapi karena ada Prof Mukti di kiri kanan saya, juga ada Kementerian Pan-RB, ada Kementerian Agama. Jadi semuanya menjadi ringan. Banyak sekali ya, misalnya seperti Pak Seskap itu Pak Teddy itu turun langsung, Mensesnek itu turun langsung, luar biasa. Jadi semua hambatan-hambatan yang ada itu bisa kita atasi. Karena kita perlu dukungan peraturan ya, kita perlu dukungan SDM, kita perlu dukungan sarana prasarana. Yang ini bisa dilakukan kalau kita kolaborasi. Nanti ijazahnya dari mana? Ya sama resmi, karena ini kan ya sekolah resmi. Ya dari sekolah dong kan, tapi sekolah ini kan sudah sekolah resmi. Jadi ya setara dengan ijazah-ijazah sekolah yang lain. Kan sekolah ini ada izinnya seperti sekolah-sekolah yang lain. Sekolah-sekolah yang lain yang mengeluarkan ijazah siapa? Kan sekolah tersebut. Ya ini ya sekolah rakyat yang mengeluarkan ijazah. Oke, dan kurikulumnya berarti berdasarkan juga dari Kemendikbud? Oh iya, yang membuat kurikulum sepenuhnya Kementerian Dikdasmen. Dan juga termasuk rekrutmen guru. Itu yang menyediakan juga, yang memproses pertama kali adalah Dikdasmen. Karena Dikdasmen yang tahu guru-guru yang berkualitas, guru-guru yang boleh mengikuti proses seleksi untuk menjadi guru sekolah rakyat. Jadi banyak sekali di sekitar kita ini luar biasa yang membantu. Banyak juga yang swasta ya, yang bantu. Misalnya ada satu sekolah unggulan di Surabaya sana, Al-Hikmah, memberikan LMS, Learning Management System, kepada kita secara cuma-cuma. Jadi dengan begitu ini ada semacam modul ajar yang bisa jadi pegangan para guru. Jadi kita bisa hemat waktu, hemat biaya, dan lain sebagainya. Dan setara dengan sekolah-sekolah unggulan. Jadi banyak sekali yang bantu kita dengan teknologi-teknologi yang ada, sehingga yang lama itu bisa jadi lebih cepat. Anda yakin mampu kemudian mengentas kemiskinan melalui pendidikan dengan sekolah rakyat ini dalam waktu singkat? Yang paling teruji dan terpuji mengentaskan kemiskinan itu ya lewat pendidikan. Jalan yang paling teruji dan terpuji, menurut Prof Nuh begitu. Salah satunya melalui pendidikan. Salah satunya yang paling teruji dan terpuji adalah melalui pendidikan. Dan Memang
64% lebih ya keluarga itu tetap miskin. Anaknya itu tetap miskin. Jadi gini, 64% lebih anaknya tetap miskin kalau orang tuanya miskin. Ini data, pendapat saya, ini data. Tapi ada juga anaknya keluarga miskin yang sukses. Itu 30% lebih. Nah, maka kita buat ini yang 64% ini lewat pendidikan, diungkit supaya nanti terus berkurang. Harapannya seperti itu kan? Harapannya seperti itu. Mengentaskan kemiskinan salah satunya melalui pendidikan, melalui sekolah rakyat. Tapi Kementerian Sosial juga kemudian masih menghadirkan bansos di tengah-tengah rakyat. Tapi kami memiliki data, Pak Mensos, ternyata dari bansos tersebut yang sedang ramai saat ini ya, ada teridentifikasi 571.410 penerima bansos terlibat judol. Ini yang kemudian terungkap saat ini. Di luar nalar kita, Pak Mensos. Ya, saya juga terkejut. Tetapi ini semua adalah bermula dari kita menindaklanjuti arahan Presiden tentang bansos tepat sasaran. Ini penting dulu. Jadi ini sesungguhnya judul besarnya itu adalah bansos tepat sasaran. Tapi digunakan tidak sesuai sasaran. Nanti dulu bansos tepat sasaran sesuai arahan Presiden. Dari awal begitu. Karena data menunjukkan banyak subsidi dan bantuan sosial itu yang ditengarai, saya bilang, yang ditengarai tidak tepat sasaran, termasuk program-program yang lewat Kementerian Sosial. Maka itulah kita mulai dengan Inpres itu nomor 4, berpedoman pada Inpres nomor 4 itu. Ketika kita berpedoman pada Inpres nomor 4 itu, yang tadi saya sebut di depan, maka ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Di samping memperbaiki data dan pemutakhiran data berserta BPS, berikutnya kita melakukan konsolidasi dengan berbagai pihak, ya, sampai akhirnya seizin Presiden saya datang ke PPATK untuk menyerahkan seluruh NIK yang pernah menerima bansos dari Kementerian Sosial. Jadi kami yang datang memang untuk mengetahui profil dari penerima bansos ini. Ada kecurigaan sebelumnya? Banyak, karena dianggap tidak tepat sasaran itu. Siapa sih sesungguhnya penerima bansos kita itu? Karena kan ada yang sudah terima 10 tahun, ada yang terima 15 tahun, ada yang terima 7 tahun gitu. Maka itu ini siapa saja ini kan kami perlu tahu. Selama ini kami tidak tahu semua profilnya ini. Dan dengan instruksi untuk memperbaiki data ini, maka ini perlu ada langkah-langkah yang nyata. Banyak langkah kita, salah satunya ground check, turun ke lapangan ketemu satu persatu mereka yang telah menerima bansos ini. Persatu persatu, kita belum bisa semuanya. Baru 12 juta keluarga dari 20 juta lebih KPM yang harus kita hadiri, kita harus ground check itu. Dari situ kita udah nemukan sejumlah keluarga penerima manfaat yang tidak seharusnya menerima bansos. Sudah kita temukan. Itu yang tidak sesuai sasaran. Ya, tapi kita juga nggak bisa kontrol kan kemudian bansos ini digunakan untuk apa? Ya, maka itu kemudian bersamaan dengan PPATK yang sedang memblokir penerima bansos, karena bansos tidak hanya dari Kementerian Sosial, kami masuk. Kami ke sana sampaikan, mohon ini untuk dieksplor. Mohon ini untuk bisa dianalisis kira-kira profilnya seperti apa. Dalam waktu singkat ketika NIK yang kami kirim itu ditabrakkan dengan NIK pemain judol, ketemulah 571.000 penerima bansos yang ditengarai main judol dengan nilai transaksi hampir 1 triliun dan 7 juta transaksi lebih. Sebagai Mensos gitu. Gimana tuh suasana kebatinan Pak sekali Mensos? Saya terkejut sekali. Berarti apa yang disampaikan oleh Presiden selama ini terbukti di lapangan. Apa yang disampaikan oleh banyak pihak tentang bansos tidak tepat sasaran itu ternyata ada faktanya. Ini yang perlu saya sampaikan, ini memang ini inisiatif dari kami atas arahan Presiden lewat Inpres nomor 4. Jadi ini adalah bagian dari upaya kita untuk memperbaiki bansos ini supaya tepat sasaran. Nah, hasil dari PPATK baru kita terima minggu lalu, lalu sekarang kita sedang dalami. Seperti apa sih profilnya? Per malam ini tadi saya dapat laporan, kira-kira sudah ada 200.000 lebih lah yang kelihatannya ini tidak akan menerima bansos lagi. 200.000 lebih? Yang kita sudah bisa pastikan
tidak akan menerima bansos lagi pada triwulan berikutnya. Karena judul. Ya karena terbukti memang dia menjudoh. Oke, banyak juga yang kemudian simpang siur wacana di luar sana. Pak Menko juga sampaikan, betul tidak sih kemudian bansos ini akan dibatasi Pak Menteri? Banyak yang ketar-ketir di Ya. bawah sana. Perlu saya sampaikan ya, Presiden itu tidak pernah menginstruksikan untuk mengurangi bansos. Bahkan Presiden kemarin memberikan kebijakan untuk penebalan bansos, malah ditambahin lah gitu. Loh, malah ditambahin? Malah ditambahin Nah, jadi ini kemarin. sebenarnya seperti apa? Kita tahan dulu lah ya. Ya. Kita akan gali lebih lengkap lagi saja. Sesaat lagi tetap bersama kami di One on One.